Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Safrelia, NIM 360 dari MBS 5H, ingin mempresentasikan hasil UTS saya dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Bab pertama adalah perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Pengertiannya adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa pegawainya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang B, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Dapat tepat sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Yang C, faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Ada beberapa faktor, yaitu 1. Lingkungan eksternal, 2. Keputusan organisasional, 3. Faktor-faktor persediaan karyawan. Yang D, tanggung jawab perencanaan. Semakin baik sumber daya manusia dikelola, akan semakin baik pula kesuksesan organisasi di masa mendatang. Yang E, mengelola kelebihan sumber daya manusia. Ada beberapa. Yang pertama, memastikan arah kebijakan perusahaan, memastikan sumber daya yang ada, melaksanakan analisis beban kerja pada semua level jabatan. Yang F, masalah dalam pengaturan sumber daya manusia. Terdapat kendala-kendala dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya manusia belum optimal dan tingkat ketidakhadiran sangat tinggi. Bab 2 adalah analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis pekerjaan adalah proses kajian dan pengumpulan informasi secara sistematis dan menyeluruh mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab semua karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang B, dimensi pekerjaan adalah ruang lingkup umum pekerjaan tertentu dalam hal tugas atau tanggung jawab yang diperlukan. Dimensi pekerjaan tersebut adalah 1. Dimensi fisik, 2. Dimensi psikologis, 3. Dimensi sosial, 4. Dimensi budaya, 5. Dimensi kekuasaan. C. Tujuan, manfaat, dan fungsi analisis pekerjaan. Tujuan analisis pekerjaan adalah 1. Menyediakan informasi pekerjaan. 2. Mengidentifikasi hubungan supervisor dan bawahannya. 3. Memberi bantuan dalam menentukan kewajiban masing-masing karyawan dan tugas-tugas yang berkaitan. 3. Fungsi analisis pekerjaan. Yang pertama, perencanaan dan pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Yang ketiga, orientasi dan pelatihan. Yang keempat, pengembangan karir khusus untuk promosi dan pemindahan. Yang keenam, penilaian karya. Yang ketujuh, konseling. Jenis, prinsip, dan metode analisis pekerjaan. Yang pertama, jenis analisis. Terdapat 2 jenis analisis, yaitu analisis tradisional dan analisis pekerjaan yang berpotensi pada hasil. Kedua, prinsip analisis pekerjaan dalam menganalisis jabatan adalah ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memberikan semua fakta yang penting yang ada hubungannya dengan jabatan. Yang kedua, memberikan fakta-fakta yang diperlukan untuk bermacam-macam tujuan. Yang ketiga, metode pekerjaan. Yang pertama, metode observasi, kedua, metode wawancara, ketiga, penggunaan kuesioner atau catatan harian. Yang E, teknik pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan 3 macam metode, yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang F, tahap analisis pekerjaan. 1. Menentukan maksud pelaksanaan analisis pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi pekerjaan dianalisis. Yang ketiga, menjelaskan proses kepada karyawan yang menentukan tingkat ketertibannya. Yang G, aspek analisis bekerja. Yang pertama, output. Yang dua, aktivitas. Yang ketiga, kompetensi. Yang keempat, struktur gaji. H, analisis tenaga kerja. Analisis tenaga kerja adalah
penilaian terhadap tenaga kerja yang ada dalam suatu departemen dan yang pindah ke dalam, melalui, atau keluar dari departemen tersebut. Kedua, faktor-faktor yang diperhatikan dalam melakukan inventarisasi tenaga kerja. Yang pertama, ketenagakerjaan, kualifikasi, pelatihan, pengalaman, kemampuan, keahlian dalam penguasaan bahasa asing, distribusi usia, kombinasi faktor, analisis reverse. Yang ketiga, desain pekerjaan adalah faktor penting dalam yang bab 3 adalah desain pekerjaan. Pengertiannya adalah faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasional, karena selain berhubungan dengan produktivitas juga menyangkut tenaga kerja yang akan menyelesaikan operasi perusahaan. Manfaat yang C, manfaat, kelebihan, dan kekurangan job description. Yang pertama, untuk mengoptimalkan peran dan tanggung jawab bawahan. Kedua, untuk memimpin dan memberikan motivasi agar pemegang saham menghasilkan kinerja yang optimal. Kelebihan job description. 1. Mengoptimalkan tanggung jawab karyawan. 2. Memotivasi para karyawan. Ketiga, membantu dalam evaluasi perusahaan. Keempat, membantu pengalokasian sumber daya manusia yang lebih tepat. Kekurangan job description. 1. Sulit dilakukan apabila perusahaan menggunakan sistem rangkap jabatan. 2. Mengharuskan karyawan ahli dalam suatu bidang pekerjaan. Ketiga, kesulitan perusahaan dalam mencari karyawan yang ahli dalam bidang tersebut. Yang D, teknik desain pekerjaan. Ada beberapa teknik, yaitu 1. Simplikasi pekerjaan, 2. Rotasi pekerjaan, 3. Pemekaran pekerjaan, 4. Pemerkayaan pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. 1. Individu, 2. Teknologi yang digunakan, 3. Biaya atau anggaran, 4. Struktur organisasi, 5. Variabel. Klarifikasi pegawai. 1. Penduduk, 2. Pekerja, 3. Sementara tidak bekerja, 4. Angkatan kerja, 5. Bukan angkatan kerja, 6. Pekerjaan utama dan pekerja sambilan, 7. Jenis pekerjaan, 8. Status pekerjaan, 9. Lapangan pekerjaan. Bab 4. Rekrutmen tenaga kerja. A. Konsep rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu organisasi. B. Tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal sumber daya manusia dan mendapatkan sekumpulan calon pekerja atau karyawan yang memenuhi syarat dan dapat memenuhi harapan perusahaan. C. Kebijaksanaan rekrutmen. Kebijaksanaan organisasi merupakan arah tindakan yang dipakai oleh pengorganisasian dalam mengelola kegiatan sumber daya manusia yang meliputi 1. Kebijaksanaan promosi dari dalam, 2. Kebijaksanaan kompensasi, 3. Kebijaksanaan status pegawai, 4. Kebijaksanaan penarik tenaga lokal. D. Kendala rekrutmen. Dalam proses kendala rekrutmen ada beberapa. Yang pertama, kebijakan organisasi. Kedua, persyaratan jabatan. Ketiga, metode pelaksanaan perekrutmen. Keempat, kondisi pasar tenaga kerja. Kelima, solidaritas perusahaan. Keenam, kondisi lingkungan eksternal. Sumber rekrutmen. Ada 2, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sistem rekrutmen karyawan ada 2 sistem, yaitu sistem merit dan kedua sistem spoilis. G. Metode dan prosedur rekrutmen. Ada beberapa macam metode yang digunakan, yaitu sumber internal dan eksternal. Untuk sumber internal ada beberapa, yaitu rencana succession, penawaran, perbantuan pekerjaan, penggunaan daftar keterampilan. Dan yang kedua, metode rekrutmen sumber eksternal, yaitu ada walk-in on write-in dan employees referral advertising atau iklan. Yang keempat, lembaga pemerintah. Kelima,
private placement agency. Ke-6, perusahaan penyedia tenaga ahli. Ke-7, lembaga pendidikan. Ke-8, asosiasi profesi, dan lain-lain. Bab 5, seleksi tenaga kerja. Pengertian seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan tersebut. B. Tujuan seleksi. Seleksi bertujuan karyawan yang qualified dan potensial, yang jujur dan disiplin, cakap dan penentuannya tepat, terampil dan bergairah bekerja, dinamis dan kreatif, inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya, yang loyal dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan, dan karyawan yang mudah dikembangkan di masa depan. C. Pendekatan dan kualifikasi seleksi. 1. Pendekatan dalam proses seleksi. Terdapat 2, yaitu pendekatan suksensi hurdles dan pendekatan kompetitif. Ada beberapa kualifikasi yang menjadi dasar proses seleksi. 1. Keahlian, 2. Pengalaman, 3. Usia, 4. Jenis kelamin, 5. Pendidikan, 6. Kondisi fisik, 7. Tampang, 8. Bakat, 9. Temperamen, 10. Karakter. D. Faktor seleksi. Ada beberapa faktor. Yang pertama, umur, 2. Jenis kelamin, 3. Kesehatan, 4. Tubuh. E. Tahapan dan teknik seleksi. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, wawancara awal, kedua, penguji seleksi, ketiga, wawancara ketenagakerjaan, 4. Pemeriksaan latar belakang dan referensi, 5. Evaluasi medis, 6. Keputusan penyeleksian, 7. Surat pengangkatan. F. Metode seleksi berikut adalah metode yang bisa digunakan dalam seleksi. 1. Metode non-ilmiah, kedua, metode ilmiah. G. Sistem seleksi dan prosedur seleksi harus berdasarkan Sistem seleksi dan proses seleksi harus berdasarkan efisien waktu, uang, dan tenaga. Ada beberapa sistem. Yang pertama, suksensi hurdles, 2. Kompensasi approach. Bab 6, orientasi dan penempatan tenaga kerja. Penempatan menurut Haryojono adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pada tugas jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Syarat penempatan yang harus dipenuhi adalah informasi analisis, rencana sumber daya manusia yang akan diberikan. C. Keberhasilan fungsi rekrutmen. B. Kendala penempatan kerja. 1. Adanya kecakapan dan dimiliki calon karyawan yang akan ditempatkan. B. Adanya uraian jabatan. C. Adanya kebijakan penempatan. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah faktor akademik, faktor pengalaman, faktor kesehatan, faktor sikap, faktor status perkawinan, faktor usia. D. Pemanfaatan program orientasi. Secara umum ada dua sisi pemanfaatan yang sering dijelaskan untuk melihat manfaat masa orientasi tersebut. Yang pertama, jangka pendek, yang kedua, jangka panjang. E. Muatan program orientasi. Menurut Maryato yang dikutip oleh Harso dan Meilan pada 2007, terdapat beberapa aspek yang termuat dalam kegiatan orientasi. Yang pertama, masalah-masalah organisasi. A. Sejarah singkat organisasi. B. Organisasi perusahaan. C. Nama dan jabatan pada direktur. D. Layout fasilitas. E. Periode percobaan. F. Kebijaksanaan dan aturan. G. Peraturan. H. Prosedur keamanan. I. Panduan karyawan. J. Proses produksi. K. Produk dan jasa lain yang dihasilkan. Itulah dari presentasi saya. Terima kasih. Apabila kurang bagus, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.